Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Masih bersama saya, Dian Widya, kita lanjutkan pembahasan materi tentang searching. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nantinya mampu menyusun algoritma untuk masalah saintifik. Dalam hal ini, yang ada kaitannya dengan masalah searching. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa algoritma searching, yaitu linear search dan binary search. Kali ini kita akan mencoba menjalankan kedua algoritma ini untuk contoh berikut. Diberikan data yang terdiri dari 10 bilangan ini. Nanti kita ingin mencari ketiga bilangan ini di dalam data tersebut. Kalau kita lihat di contoh A, bilangan 19 berada di elemen yang ke-8 dalam data ini. Kemudian di contoh B, bilangan 7 tidak ditemukan berada di dalam data ini. Sedangkan contoh yang C, bilangan 12 itu berada di elemen yang ke-5, yaitu tepat di bagian tengah data ini. Kita mulai dengan contoh A. Bilangan yang ingin dicari yaitu 19 disimpan dalam variabel X. Daftar yang akan kita lihat ada 10 bilangan, 10 disimpan dalam variabel N, dan ke-10 bilangan tersebut kita simpan di dalam array A. Pertama kita coba selesaikan menggunakan linear search. Dimulai dari nilai I sama dengan 1, berarti kita periksa apakah X-nya tidak sama dengan A1, yaitu 1. Benar ya, X tidak sama dengan A1. Di sini saya tulis true, nantinya akan saya singkat hanya dengan menuliskan huruf T. Karena memenuhi syarat ini, maka I-nya bertambah 1, sehingga kita bandingkan 19 dengan elemen yang kedua, yaitu 2. Kemudian kita bandingkan X dengan A3. Masih belum sama nilai X dengan A3. Kemudian I-nya 4. Kita bandingkan 19 dengan 8. Di sini masih true. 19 dengan elemen yang kelima yaitu 12 masih true. 19 dengan elemen yang ke-6 yaitu 15, di sini masih true. Dengan elemen yang ke-7 yaitu 18, true. Kemudian ketika I-nya sama dengan 8, ternyata X-nya sama dengan A8. Sehingga kita keluar dari struktur while. Di sini saya tulis false. Nantinya akan saya singkat dengan hanya menuliskan huruf F. Baru kemudian diperiksa apakah I lebih kecil sama dengan N. Karena iya, maka nilai dari I kita simpan ke dalam variabel location. Nah, nanti nilai dari variabel location inilah yang akan dikembalikan oleh prosedur linear search. Jadi, solusinya adalah X yaitu 19 berada di elemen yang ke-8 dari data yang diberikan tadi. Berikutnya kita coba selesaikan menggunakan binary search. Dimulai dari nilai I sama dengan 1, nilai J-nya sama dengan 10. Karena I lebih kecil dari J, maka kita menghitung nilai dari M, yaitu 1 ditambah 10 dibagi 2. Kita cari floor-nya, hasilnya 5. Jadi berikutnya kita bandingkan apakah 19 lebih besar dari elemen yang kelima. 12 ya. Karena iya, maka nilai I berubah menjadi
M plus 1. Jadi nilai I-nya menjadi 6. Kemudian ini masih true. Jadi interval pencarian berikutnya adalah dari elemen yang ke-6 sampai elemen yang ke-10. Kita cari titik tengahnya lagi. 6 ditambah 10 dibagi 2, 8 ya. Apakah X-nya lebih besar daripada A8? A8 itu 19. False. Sehingga kita masuk ke sini. Jadi nilai J-nya yang berubah menjadi 8. Ini masih memenuhi I lebih kecil dari J. Kita hitung lagi titik tengah dari interval pencarian dari 6 sampai 8. Tengahnya 7 ya. Kemudian bandingkan X dengan A7. A7 itu 18. Karena X masih lebih besar dari A7, di sini true, sehingga nilai I-nya adalah M plus 1, yaitu 8. Nah, karena I sudah bernilai sama dengan J, jadi di sini tidak terpenuhi, sehingga artinya yang tersisa interval pencariannya hanya terdiri dari satu elemen saja. Jadi, langkah berikutnya tinggal kita bandingkan apakah X-nya sama dengan elemen yang tersisa. Jadi, apakah X-nya sama dengan A8? Karena iya, maka nilai dari variabel location diisi dengan nilai 8. Jadi, solusinya adalah X sama dengan 19 berada di elemen ke-8 dari daftar yang diberikan. Terlihat dari sini menggunakan binary search lebih sedikit iterasinya dibandingkan yang tadi dengan menggunakan linear search. Berikutnya kita coba contoh B. Yang ingin dicari adalah bilangan 7. Pertama, dengan menggunakan linear search, kita cari satu persatu. Dengan elemen yang pertama, X tidak sama dengan A1, demikian juga elemen yang kedua, elemen yang ketiga, elemen yang keempat, elemen yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang ke-9, yang ke-10, X-nya juga tidak sama dengan A10, sehingga I-nya bertambah 1, sudah lebih besar dari N, jadi keluar dari struktur while. Kemudian karena I-nya lebih besar dari N, maka yang akan disimpan di variabel location adalah nilai 0. Nah, ini solusinya adalah location-nya sama dengan 0, menunjukkan bahwa X tidak ditemukan ada di dalam daftar yang diberikan. Sekarang kalau menggunakan binary search, dimulai dari I-nya sama dengan 1, J sama dengan 10, benar I lebih kecil dari J, kita hitung M-nya yaitu 5, apakah X-nya lebih besar dari A5? A5-nya nilainya 12. Tidak, kalau tidak berarti J-nya berubah menjadi nilai dari M yaitu 5. Ini masih terpenuhi. M-nya 1 tambah 5 dibagi 2 yaitu 3. Jadi kita bandingkan 7 dengan elemen yang ketiga yaitu 6. Benar terpenuhi sehingga kita ganti I-nya menjadi M plus 1. 4. Ini I masih lebih kecil dari J. M berikutnya adalah 4 ditambah 5 dibagi 2 floor-nya yaitu 4. 7
lebih besar dari elemen yang keempat? Tidak. Kalau tidak, berarti J-nya berubah menjadi nilai dari M. Karena di sini nilai I sama dengan nilai J, maka kita keluar dari struktur while, kemudian bandingkan apakah X-nya sama dengan A4? Tidak. Karena tidak, maka location diberi nilai 0. Jadi solusinya adalah location sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa X sama dengan 7 ini tidak berada di dalam data yang diberikan. Berikutnya untuk contoh C, yaitu kita ingin mencari bilangan 12 di dalam array A ini. Pertama, menggunakan linear search. Ketika I-nya sama dengan 1, dengan cara yang sama dengan yang tadi ya. Ini true, kita bandingkan dengan elemen yang kedua, ini masih true, elemen yang ketiga masih true, elemen yang keempat masih true. Nah, elemen yang kelima adalah 12. X sama dengan elemen yang kelima ini terpenuhi, maka di sini false, sehingga location-nya akan diberi nilai 5. Jadi solusinya berada di elemen yang kelima di daftar yang diberikan. Jika diselesaikan menggunakan binary search, di sini 1, yang di sini 10, ini terpenuhi, M-nya adalah 5, apakah X lebih besar dari A5? A5-nya 12, X lebih besar dari 12? Tidak ya. Karena tidak, berarti J-nya kita ganti menjadi 5. Ini masih true. M dihitung lagi, 1 tambah 5 bagi 2, 3. Kita bandingkan X dengan A3. 12 dengan 6, ini terpenuhi. Maka I-nya berubah menjadi 4. I masih lebih kecil dari J, kita hitung lagi M-nya adalah 4. Apakah X-nya lebih besar dari elemen yang keempat, yaitu 8? Iya. Kalau iya, berarti I-nya bertambah menjadi 5. Karena nilai I sudah sama dengan nilai J, kita keluar dari struktur while. Kita bandingkan apakah X sama dengan elemen yang kelima, yaitu 12. Iya, maka location-nya diberi nilai sama dengan I. Sehingga solusinya adalah bilangan 12 berada di elemen yang kelima dari data yang diberikan. Sekarang perhatikan kedua prosedur ini. Di linear search, A1, A2 sampai AN itu adalah bilangan-bilangan bulat yang berbeda. Sedangkan di binary search, A1, A2 sampai AN ini adalah bilangan bulat yang terurut naik. Nah, contoh yang sudah kita selesaikan tadi, A1, A2 sampai AN-nya ini sudah terurut naik. Jadi, bisa dijadikan sebagai bahan diskusi. Yang pertama, bagaimana perbaikan dari algoritma linear search supaya lebih efisien jika input A1, A2 sampai AN-nya ini sudah terurut naik. Bahan diskusi yang kedua, bagaimana perbaikan dari algoritma binary search jika elemen yang dicari tepat berada di bagian tengah daftar yang diberikan, seperti di contoh C tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika dalam daftar yang diberikan terdapat elemen yang bernilai sama? Karena biasanya data yang ada itu memungkinkan ada elemen yang bernilai sama. Kemudian yang keempat, bagaimana jika kedua algoritma searching ini dituliskan menggunakan struktur rekursif? Karena idenya untuk di iterasi berikutnya kita melakukan proses yang sama tapi dengan
banyaknya datanya berkurang. Jadi itu bisa dituliskan menggunakan struktur rekursif. Demikian pembahasan dari materi searching yang diambil dari buku berjudul Discrete Mathematics and Its Applications edisi ke-7 karangan Rosen. Semoga apa yang disampaikan tadi mudah dimengerti ya. Selamat belajar. Sampai ketemu di video materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.